wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus terus mendapatkan peringatan dan kita harus membangun peringatan ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahkan kalau kita kembali mendengar apa yang pernah dinasihatkan oleh Al-Imam bin Mas'ud, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru munkar. Mengerjakan kebaikan perintahnya jelas, meninggalkan kemungkaran juga petunjuknya jelas. Kalau kita lihat dari sisi ilmu, instrumen, wasilah, semua masih ada dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jadi masalah bukan itu. Kata Al-Imam bin Mas'ud, halaka man lahu qalbun. Yang menjadi kebinasaan itu orang-orang yang kembalinya ke hati-hatinya dia sendiri. Man lahu qalbun, hati yang tidak mendapatkan peringatan. Lam ya'rifil ma'ruf wala yungkiru mungkarun. Kebaikan yang terang benderang dia tidak ngerti. Dan kemungkaran yang terang benderang juga dia tidak ngerti. Inilah lewatnya zaman, lewatnya tempat, kesempatan besar dibuka oleh Allah, kita tidak terangkat. Kita tidak meraih pertolongan-pertolongan dengan ibadah-ibadah kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita telah sebutkan salah satu syiar menyambut amanah. Yang amanah itu jelas-jelas membukakan kita kepada kemenangan-kemenangan untuk Allah cintai. Yaitu amanah ibadah yang kita tahu begitu terang benderang Allah Azza wa Jalla, seperti kata para ulama, tanawwa al ibadah. Allah menjadikan ibadah itu dibentangkan dengan sekian macam bentangan-bentangan macam-macam ibadah. Rafa'a ba'dahum ba'dah. Ada ibadah yang nilainya ditinggikan oleh Allah daripada yang ibadah yang lain. Dan itu diputar oleh Allah. Dan yang jadi masalah bukan kalau Allah mengatakan ini ibadah tinggi terus kita dapat tinggi. Ternyata bukan itu. Ya. Kalau ada ibadah yang dipandang orang itu rendah, ternyata dia dapat rendah. Bukan itu. Tapi persoalannya adalah seperti kata Ibnu Mas'ud tadi. Lahu qalbun, karena kegagalan hati. Kegagalan penyambut hidayah. Ya. Apalagi di hari-hari penghalang-penghalang kegagalan hidayah ini begitu marak. Dengan apa yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, sanawatun khodda'at. Kalau terjadi di masa-masa kepalsuan. Nah, kalau udah di masa-masa kepalsuan itu lebih rumit lagi. Karena itu kembali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus kuat mendapatkan meraih peringatan. Kita harus bisa kuat untuk ta'awun kita ini benar-benar tolong menolong kita ini memang menempati kaidah bir, kaidah takwa. Memang betul di situ letaknya. Ya, menempati kita saling tidak tolong menolong itu memang betul ini mungkar, ini yang tidak ma'ruf, ini dosa, harus betul. Dan ini kalau nggak pakai peringatan nggak bisa. Ya, apalagi kalau kita mendengar kalimat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, Inna syaitana qa'ada libni Adam fi jami'i atraqihi.
Setan itu selalu duduk menghadang anak Adam di semua jalan-jalan kebaikannya. Bukan jalan keburukan aja. Di jalan kebaikan pun dia duduk di situ dan akan memberikan godaan, memberikan syahwat, memberikan subhat, memberikan wasawis. Di dalam berulang-ulang kita contohkan sejarah awal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Adam sama iblis itu mana lebih alim? Mana lebih berilmu? Adam sama iblis. Adam, jelas kan? Allah berkata, wa 'allama Adama. Dan jelas Allah menyuruh iblis untuk usjudu li Adam, hormat. Tapi pada akhirnya Adam bisa dikerjain oleh iblis enggak? Ya. Sampai keluar dari surga dikerjain oleh iblis. Ya. Ada sisi lengah. Padahal Adam alim. Seperti itu. Saat-saat peringatan itu jatuh, lengah, maka terbuka. Ibadah-ibadah pun kemudian tidak bisa mengangkat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu syiar yang tadi kita sebutkan, dan hampir permasalahan ini terlupakan di setiap ibadah kita. Dan Ramadan ini justru kita diperingatkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat ini yang begitu besar, yaitu maghfirah. Sambutan syiar Ramadan yang harus dibesarkan itu gimana hati-hati kita ini diampuni dosa oleh Allah. Yang itu menjadikan ibadah-ibadah Ramadan kita ini bisa melejit. Dan ibadah-ibadah kita yang lain pun akan melejit. Ya. Apa yang diistilahkan di dalam kalimat para ulama, sebenarnya kalau kita kembali kepada urusan ibadah-ibadah kita, dan kita secara pribadi itu manusia, adalah sulit untuk berhasil beribadah. Kenapa? Ya karena tabiat kita itu dhalimun jahulun. Ya. Tapi kan kita ada momen. Kenapa ada orang-orang yang ya sama aja dengan kita sebenarnya? Ya, kalau yang namanya salah, dosa, mana ada orang itu yang bersih dari itu? Enggak ada. Kita juga punya salah, punya dosa, orang lain juga. Yang jadi masalah, mereka ini punya dosa tapi ampunannya Allah melimpah. Perjuangannya untuk diampuni oleh Allah itu besar. Makanya kesuksesan ibadahnya melejit. Bahkan sinyal itu sudah dikirim oleh Allah kalau dia nanti ibadahnya akan hebat karena dimulai dengan ampunan dosa. Kita bisa melihat contoh dulu. Ada panglima perang yang diangkat oleh Nabi 3. Salah satunya Abdullah ibnu Rawaha. Nanti kalau meninggal, siapa? Usama, Zaid, maka diganti Ja'far. Kalau Ja'far meninggal diganti Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu anhu. Orang ketika mau berperang menyambut sambutan ibadah jihad ini dengan gembira. Senang, alhamdulillah kita akan berperang, akan dapat pahala, akan dapat ghanimah, akan dapat macam-macam. Orang saling berjabatan, ayo kita kuatkan ibadah ini. Orang cari-cari, mana Abdullah, panglima perang ketiga yang disuruh oleh Nabi. Orang cari-cari di mana Abdullah bin Rawaha. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, Abdullah bin Rawaha cuma duduk sambil menangis. Kata Abdullah, aku melihat bahwasanya aku mungkin tidak akan kembali. Tapi aku takut
kalau dosa-dosaku tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah. Dia dipilih oleh Rasul itu berarti orang mulia. Ya, bukan orang yang rendahan. Tapi kalimat Abdullah ibn Rawahah, saya melihat saya ini tidak akan kembali. Tapi saya khawatir saya nggak diterima oleh Allah. Ini belum berangkat, belum. Dosa-dosa saya, kesalahan saya. Nangis. Dan Allah tunjukkan melalui Abdullah bin Rawahah kaum muslimin mendapatkan kemuliaan. Walaupun beliau meninggal dunia. Walaupun beliau syahid. Tapi dengan sebab itu bangkitlah umat Islam, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh. Contoh lagi Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasul malam menyampaikan besok panji perang ini akan saya berikan kepada orang yang Allah mencintai dia, Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Seluruh sahabat Nabi mempersiapkan diri untuk besok dikasih. Orang berdatangan kepada Rasulullah SAW. Rasul melihat-lihat, nggak ada yang dikasih. Tiba-tiba Rasul bertanya, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Akhirnya mereka mencari Ali bin Abi Thalib. Begitu ditemui Ali bin Abi Thalib nggak bisa jalan, terduduk menangis. Ya. Istighfar kepada Allah, merasa rendah dirinya. Nah, akhirnya dimuliakan oleh Allah. Diberikan kemenangan besar, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ini contoh-contoh. Sukaria kita yang sebenarnya adalah merendahkan diri kita kepada Allah. Menyambut ini dengan taksir kita, ya Allah saya ini hamba yang kurang, yang ini. Ampuni saya, ini ibadah besar, ini kemuliaan besar. Ampuni saya, amin. Karena dengan diampuni inilah ketajaman kita, hati kita, kekuatan itu ditolong oleh Allah. Karena Allah ridho. Maka ya ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Faidah ini yang terakhir ketika beliau penulis kitab ini menasihatkan bagaimana di antara sebab pokok supaya kita bisa menghiasi sikap kita dengan amanah-amanah ibadah ini meraih kemuliaan baik secara pribadi atau secara umat, ditolong oleh Allah. Bangun dengan sikap syiar besar kita itu kita adalah hamba-hamba yang rendah. Hamba-hamba yang cacat, yang banyak kurang. Dan membangun semua itu dengan sambutan dan pengawalan dan akhir dengan terus supaya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan bagaimana sikap ini bisa tumbuh? Tadi sudah kita sebut. Kata beliau, haula'il ladzina arafu rabbahum wa arafu qimatal maghfirah istarkhasu fi sabili dzalika kulla syai'in. Orang yang mereka mengenal Allah. Jadi jangan beribadah kepada Allah tidak mengenal kebesarannya Allah. Ibadah itu kan penghambaan hamba yang rendah, yang fakir, yang miskin kepada Al-Ahad At-Tafarrud bikulli kamal. Allah Al-Ahad itu maknanya seluruh sifat sempurna itu adalah kepada Allah. Seberapa besar orang punya ketinggian merasa rendah dan butuh yang paling besar diampuni, semakin besar dia mengenal kebesarannya Allah, kesempurnaannya Allah. Sehingga semakin melihat dirinya nggak pantas. Sehingga dengan itu terus menerus, walaupun dia tetap berusaha karena yang dicari cuma Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk ini diperbaiki, tapi tetap walaupun sudah berusaha tetap merasa rendah. Dan ini biasanya hamba-hamba yang seperti ini, umat yang dibangun dengan seperti ini, itu yang akan diraihkan oleh Allah di dalam meraih kemuliaan-kemuliaan ibadah.
kemenangan-kemenangan di dalam beribadah. Ini syiar besar yang tadi kita sampaikan, yang akan kita mudzakarahkan. Syiar yang kedua, justru syiar yang secara zahir berkaitan dengan bulan Ramadan masih banyak dijalani, dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau tadi adalah ampunan dosa, dan kita sudah sedikit banyak mendapatkan mudzakarah tentang ini. Yang kedua adalah masalah siang. Kalau kita kembali petunjuk Rasulullah SAW, siang itu baru bisa ditegakkan kalau kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan yang terkait dengan puasa itu tegak. Ya. Kalau kita belajar ilmu fikih, itu kan kita diajari apa? Adab-adab berpuasa secara zahir, ya kan? Seperti sahur, definisi puasa, mulai kapan sampai kapan, yang batalin apa, dan apakah itu nilai ibadahnya? Tidak sebenarnya. Nilai ibadahnya bukan di situnya. Itu adalah batasan-batasan yang secara zahir kita masuk ke dalam wilayah ibadah puasa. Ya, secara zahir kita masuk kepada ibadah puasa, tapi di dalamnya sebenarnya ibadah-ibadah zahir ini untuk tujuan-tujuan ibadah yang sesungguhnya. Paham Bapak Ibu? Ya. Kita tidak makan, tidak minum, ya kan? Mulai sekian sampai sekian, jaga yang membatalkan. Ini kan ibadah dalam definisi ilmu fikih. Nah, pada asalnya petunjuk tentang ibadah yang kemudian benar-benar ibadah itu menjadi yataqabbal, Allah menerima. Itu kalau hudud, batasan-batasan ibadah itu menyampaikan kepada kaidah apa, tujuan-tujuan ibadahnya. Kalau tidak menyampaikan pada tujuan-tujuan ibadahnya, ya ibadah itu tidak bisa lagi nanti membangun ibadah yang berikutnya, menyenangkan, membangkitkan ibadah yang ini, tidak bisa membantu ibadah yang berikutnya, nggak bisa. Coba kita lihat petunjuk Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang puasa. Ya. Seiring dengan itu membicarakan tentang Al-Quran. Karena secara zahir sebagian ulama menerangkan puasa